Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dengan sebab limpahan rahmat nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah dasar dari ilmu nahwu, bagian dari ilmu bahasa Arab. Kita memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan masih di dalam pembahasannya bab yang kedua, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikannya pasal yang pertama, yaitu i'rabul ismi, ya, bentuk perubahan harakat ataupun akhirnya huruf dari isim, baik ya marfu, mansub ataupun majrur. Dan alhamdulillah pertemuan yang terakhir dari bab yang kedua, ya, pasal yang pertama, kita juga telah menyelesaikan kapan isim itu ya di i'rab marfu. Di sana ada 7 pembahasan. Salah satunya adalah fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Dan alhamdulillah juga kita telah membahas kapan isim itu di i'rab mansub, ya. Di sana ada 12 pembahasan. Salah satunya maf'ul bihi dan seterusnya, dan ditutup dengan at-tawabi'u li ismil mansubi. Dan alhamdulillah juga kita telah menyelesaikan pembahasan kapan isim itu di i'rab majrur. Di sana ada 4 pembahasan. Salah satunya adalah masbukun ya bi hurufil jarri, dan yang terakhir ya ditutup dengan at-tawabi'u li ismil majruri. Dan poin-poin tersebut ya perlu kita hafalkan, meskipun penjabarannya ya apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il, apa itu mubtada, apa itu khabar dan seterusnya, untuk isim-isim yang marfu ya belum kita pelajari. Begitu pula apa itu maf'ul bihi, apa itu maf'ul li ajli, apa itu maf'ul mutlak dan seterusnya juga belum kita bahas. Dan yang terakhir adalah ya apa itu mudhaf ilai, apa itu at-tawabi li ismil majrur, juga belum kita bahas. Tapi ya di atas penjelasan di atas
ya, menjadi gambaran bahwa ya isim tidak mungkin di-i'rab marfu, mansub dan majrur, melainkan harus ada sebab-sebab yang menyebabkannya dia marfu, mansub ataupun majrur. Insya Allah saudaraku dan saudariku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan al-faslu tsani, ya, masih di bab yang kedua. Bisa antum dan antunna lihat bersama di halaman yang ke-60, ya, di halaman yang ke-60 kita akan membahas al-faslu tsani, ya, fasal yang kedua, ya, dari bab yang kedua. Nah, pasal yang kedua ini, saudaraku dan saudariku, kita akan membahas yaitu ya bentuk-bentuk isim yang tidak diperbolehkan berakhiran dengan tanwin, ya, dan tidak boleh dimajrurkan dengan tanda jer kasrah. Ya, jadi saya ulang sekali lagi, di pasal yang kedua, bab yang kedua, kita akan membahas isim-isim yang tidak diperbolehkan berakhiran dengan harokat tanwin, baik fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Meskipun isim tersebut ya tidak berawalan dengan alif lam, ya, baik al-qamariyah ataupun al-syamsiyah, ya, meskipun dia tidak diawali dengan awalan alif lam, ya, dia tetap tidak diperbolehkan berakhiran dengan tanwin, ya, tidak boleh berakhiran dengan tanwin. Pembahasan di fasal yang kedua ini juga ya membahas ya bentuk-bentuk isim ya yang telah ditentukan dia tidak boleh dijarkan, dia tidak boleh dimajrurkan dengan tanda jar kasrah, ya, meskipun dia telah berkedudukan i'rabnya majrur, baik berawalan dengan huruf jar mungkin, baik sebagai mudhaf ilaih mungkin dalam susunan al-idhafah dan seterusnya. Nah, isim tersebut ya dinamai dengan mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Ya, atau istilah yang lainnya adalah ya ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Atau istilah yang lainnya adalah ghairu munsarifin. Ghairu munsarifin. Ya, jadi tolong saudaraku dan saudariku semua diperhatikan di pasal yang kedua, bab yang kedua. Ya, di sana didapati ada isim-isim tertentu meskipun dia tidak berawalan dengan alif lam di awalnya, tetap dia tidak boleh berakhiran dengan tanwin. Ya, karena ya pelajaran yang pernah kita bahas ya, bila isim itu tidak berawalan dengan alif lam, ya, bila isim itu tidak berawalan dengan alif lam, maka ya secara umum isim tersebut berakhiran dengan tanwin. Ya, berakhiran dengan tanwin. Ya, seperti contoh misalnya kata na'am, darsun. Ya, darsun. Atau misalnya kata na'am, kitaban. Na'am. Atau misalnya kata na'am, masjidin. Na'am, masjidin. Darsun, kitaban, masjidin. Mengapa dia boleh berakhiran dengan tanwin? Ya, karena dia tidak berawalan dengan alif lam dan isim-isim tersebut tidak masuk ke dalam pembahasan
isim mamnu minas sarfi, atau istilah lainnya ismul ladzi la yansharif, atau istilah yang lainnya apa, ghairu munsharif. Maka isim-isim ini kita namakan dengan apa? Munsharif. Apa? Munsharif. Isim yang bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Baik ketika kondisinya marfu, mansub ataupun apa? Majrur. Ya. Jadi darsun, ya, kitaban, masjidin, ya. Ini dinamakan dengan apa? Munsharif. Apa artinya munsharif? Isim yang bisa berakhiran dengan apa? Tanwin. Baik dalam posisi apa? Rafa, marfu, nasab, mansub, ataupun apa? Jar, majrur. Ya. Sedangkan ketika kita mendapati apa? Isim yang apa? Berawalan dengan alif lam. Ini pelajaran yang apa? Pernah kita bahas. Maka isim tersebut apa? Dilarang keras berakhiran dengan apa? Tanwin. Bolehnya ketika dia bentuknya apa? Mufrad. Ketika dia bentuknya apa? Jamak taksir, ya kan? Maka dia harus apa? Berakhiran dengan apa? Dhammah, berakhiran dengan apa? Fathah, berakhiran dengan apa? Kasrah. Contoh misalnya kata ad-darsu. Naam, ya. Ad-darsu. Ya kan? Mengapa tidak boleh dibaca ad-darsun? Karena dia berawalan dengan alif lam. Maka bolehnya dalam posisi rafa, marfu dengan apa? Dhammah. Atau ya kata al-kitaba. Naam. Al-kitaba. Naam, ya. Al-kitaba. Tidak boleh dibaca al-kitaban. Mengapa? Karena dia berawalan dengan alif lam. Beda dengan ini. Karena dia tidak berawalan dengan alif lam dan dia termasuk isim-isim munsharif, lawan dari ghairu munsharif, lawan dari mamnu minas sarfi, lawan dari ismul ladzi la yansharif, dia harus diberikan akhiran apa? Tanwin. Baik ketika marfu, mansub ataupun apa? Majrur. Begitu pula dengan kata apa? Al-masjid. Naam, ya. Al-masjidi. Ya, al-masjidi. Tidak boleh kita baca apa? Al-masjidin. Mengapa? Karena dia berawalan dengan apa? Alif lam. Ya. Nah, di sana saudaraku, saudariku, di dalam pembahasan al-faslu tsani, bab yang kedua, ya kan? Meskipun isim itu apa? Ya kan? Tidak berawalan dengan alif lam, dia tetap tidak diperbolehkan berakhiran dengan tanwin, dan ingat, tidak boleh dimajrurkan dengan tanda jar apa? Kasrah. Meskipun isim itu telah didahului oleh apa? Salah satunya huruf jar. Dia tidak boleh apa? Berharokat dengan akhiran apa? Harokat kasrah. Ya, harokatnya dengan apa? Fathah. Maka ya, tolong diperhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku. Karena isim itu ketika kita lihat harokatnya, kalau dia tidak fathah ataupun apa, ya, kalau dia tidak fathatain ataupun apa, fathah, ya, kasrah ataupun apa, kasratain ataupun kasrah, ya, kemudian apa, dhammatain ataupun apa, dhammah, maka ya, karena ya mamnu minas sarfi ini terlarang, ya, berakhiran dengan apa? Tanwin. Terlarang dia berakhiran dengan apa? Kasrah. Maka bolehnya hanya apa? Ya, 2 harokat saja. Ya, 2 harokat saja. Kalau tidak harokat dhammah, ya dia apa? Harokat apa? Fathah. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, pembahasan mamnu minas sarf, isim-isim yang nanti akan kita bahas apa saja bentuknya adalah isim yang harokatnya, ya kan, imma dhammah ataupun apa? Fathah. Karena apa? Dia terlarang berakhiran dengan tanwin.
dia terlarang berakhiran dengan apa? Kasrah, ya kan, meskipun telah diawali oleh apa? Sebab-sebab yang mengharuskan dia apa? Jar. Nah, pertanyaannya, kapan dia dengan dhammah? Kapan dia dengan apa? Fathah. Karena pembahasan yang telah kita bahas, ya kan, i'rab isim hanya apa? Ada 3. Maka dhammah digunakan untuk apa? I'rab rafa ataupun apa? Marfu'un. Apa? Marfu'un. Ya. Sedangkan harokat apa? Fathah, maka ada 2 kemungkinan. Ya, ada 2 kemungkinan. Jadi harokat apa? Fathah yang kedua. Nah, fathah, ya, dia hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah apa? Ya, nasbun ataupun apa? Mansubun. Ya, nasbun ataupun mansubun. Ya, mansubun. Atau yang kedua apa? Jarrun ataupun apa? Majrurun. Ya, majrurun. Ya, jadi sekali lagi, ya, pembahasan pasal yang kedua ini, ya, hanya ada 2 kemungkinan harokatnya. Kalau dia tidak harokat dhammah, ya dia berakhiran dengan harokat apa? Fathah. Dhammah untuk apa? Jabatan dia, i'rab dia marfu', sedangkan fathah jabatan i'rab dia apa? Mansub ataupun apa? Majrur. Ya. Kapan ya isim itu di i'rab marfu'? Ya, insyaallah ya pembahasan rinciannya akan kita bahas, akan tetapi ya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya 7 keadaan isim itu di i'rab apa? Marfu', kemudian apa? 12 isim itu di i'rab apa? Mansub, dan 4 isim itu di i'rab apa? Majrur. Nah, sekarang kita akan ya berusaha untuk mengetahui ya apa saja isim-isim yang dilarang berakhiran dengan apa? Tanwin. Dan apa saja isim-isim yang dilarang berakhiran dengan apa? Kasrah. Meskipun dia apa? I'rabnya majrur. Bolehnya dengan apa? Fathah. Dijelaskan ya oleh penyusun. Yang pertama adalah ya nama wanita, ya. Jadi al-alamul muannatsu, yaitu nama apa? Wanita, ya, yang lebih dari apa? 3 huruf. Ya, jadi nama wanita, ya, yang lebih dari apa? 3 huruf. Ya, seperti Fatimah, seperti Aisyah, seperti Khadijah, seperti Zainab, ya kan? Seperti Maryam dan seterusnya. Maka ya nama-nama tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, ya, ketika dia marfu, ya, ketika dia apa? Marfu, maka tidak boleh diberikan tanda rafa dengan apa? Dhammatain. Ya, bolehnya dengan apa? Dhammah saja. Ya, contoh misalnya apa? Fatimatu talibatun jadidatun. Apa? Fatimatu talibatun jadidatun. Fatimah adalah seorang siswi yang baru. Ya, kita tidak boleh mengatakan apa? Fatimatun. Ya, terlarang. Mengapa? Karena dia mamnu minas sarfi. Harus apa? Fatimatu dengan akhiran harokat apa? Dhammah, bukan dengan apa? Dhammatain. Nah, ya. Begitu pula apa? Ya, nama perempuan yang lainnya. Seperti apa? Misalnya Maryamu, ya. Maryam. Ya, Maryam ini nama perempuan, ya. Maka tidak boleh kita katakan apa? Maryamun. Nah, Maryamun taqra'ul Qur'ana, enggak boleh. Yang benar adalah Maryamu taqra'ul Qur'ana. Maryam sedang membaca apa? Al-Qur'an. Nah, ya, ini bentuk yang pertama dari mamnu' minas sarfi. Atau istilah lainnya apa? Ismul ladzi la yansarif, ghairu munsarif. Isim yang menolak berakhiran dengan apa? Tanwin, dan isim yang menolak apa? Majrur dengan tanda kasrah. Tapi majrurnya dengan tanda apa? Fathah. Dengan tanda apa? Fathah. Nah, kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku, di sana disebutkan
ya, bentuk mamnu minas sarfi, ya, bentuk ghairu munsharif, bentuk ismul ladzi la yansharif yang kedua adalah nama, ya, yang dimiliki oleh laki-laki, yang digunakan oleh laki-laki, akan tetapi nama tersebut berakhiran dengan apa? Ta marbutah. Ya. Jadi nama tersebut, ya, diperuntukkan, digunakan untuk apa? Laki-laki, ya. Akan tetapi, ya, nama tersebut apa? Berakhiran dengan apa? Ta marbutah. Ya. Dia apa? Berakhiran dengan apa? Ta marbutah. Ya, ini bentuk yang kedua, ya, seperti misalnya kata usamatu. Naam, ya. Usamatu. Ya. Kemudian kata naam, ya. Talhatu. Naam, ya. Kemudian misalnya kata apa? Naam, hamzatu. Ya, dan seterusnya, ya, nama yang diperuntukkan untuk orang laki-laki tapi dia berakhiran dengan apa? Ta marbutah, ya, berakhiran dengan ta marbutah. Nah, jika antum ataupun antunna mendapati, ya, kata dalam bahasa Arab seperti ini, maka pastikan dia tidak boleh berakhiran dengan apa? Tanwin. Baik ketika marfu, mansub atau majrur. Dia juga tidak boleh dijarkan dengan tanda apa? Kasrah. Jadi tidak boleh ditanwin. Tidak boleh apa? Dijarkan dengan apa? Kasrah. Bolehnya dengan apa? Fathah. Ya. Maka usamatu ketika marfu. Ketika mansub tolhata. Ketika majrur hamzata. Kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majrur, insya Allah akan kita pelajari di pembahasan-pembahasan berikutnya. Tapi pelajaran di pasal yang pertama, bab yang kedua, telah kita singgung sedikit kapan isim itu marfu, ya, ketika dia masuk ke dalam salah satu 7 keadaan. Kapan isim itu mansub ketika dia masuk ke dalam apa? Salah satu dari 12 keadaan. Kapan isim itu majrur? Ketika isim itu masuk ke dalam salah satu dari 4 apa? Keadaan. Insya Allah rinciannya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, ya. Jadi itu bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku, ya, bentuk mamnu' minas saraf, isim-isim yang terlarang berakhiran dengan tanwin, isim-isim yang terlarang dimajrurkan dengan kasrah tapi dengan apa? Fathah. Yang ketiga adalah nama, ya, yang diambil dari selain bahasa Arab. Ya, nama yang diambil selain dari apa? Bahasa Arab. Ya, yaitu apa? Ya, nama yang tidak berasal dari bahasa Arab. Ya, seperti misalnya, ya, kata, ya, Ibrahim. Ya, Ibrahim. Ya, Ibrahim. Naam, ya. Kemudian kata apa? Naam, Ismail. Naam, Ismailu. Kata Idrisu. Naam, ya, Idrisu, dan seterusnya, ya. Maka, ya, nama-nama tersebut meskipun masyhur, ya, di dalam Al-Qur'an, tapi perlu diketahui wahai saudaraku dan saudariku, nama tersebut tidak berasal, tidak diambil dari apa? Bahasa Arab. Tapi dia apa? Diambil dari non Arab, ya. Dan mungkin antumna bertanya, bagaimana Ustadz cara untuk bisa mengetahui itu adalah apa? Ismul ajam, ya, nama non Arab, nama asing. Sudah barang tentu dengan apa? Ya, kita memahami bahasa Arab itu sendiri. Ya, kita memahami apa? Bahasa Arab itu sendiri. Beda dengan misalnya apa? Kata Muhammadun, kata Yasirun, kata Aliyun. Nah ini, ya, kata Khalidun. Ya. Nama-nama tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, dia memang asalnya diambil dari bahasa Arab.
Sedangkan yang kita sebutkan seperti Ibrahim, seperti Ismail, seperti Idris, seperti Yakub, seperti Yusuf dan seterusnya, maka itu masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu apa? Ismul ajam. Nama non Arab, nama yang tidak berasal dari apa? Bahasa Arab. Meskipun dia masyhur dalam apa? Ya istilah Arab. Jelas ya? Kita harus menghafalkannya. Kemudian bagaimana ketika marfu? Naam, maka ketika marfu yaitu apa? Ibrahimu. Ketika mansub Ismaila, apa? Ismaila. Ketika majrur Idrisa, apa? Ismaila. Ketika mansub, ketika majrur Idrisa. Jadi perhatikan, baik mansub ataupun majrur harokatnya sama. Yang membedakan adalah kata yang mendahuluinya. Kedudukan kata tersebut di dalam apa? Kalimat bahasa Arab. Ya, insya Allah pembahasan itu akan kita apa? Bahas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, kemudian yang keempat, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Nama yang berakhiran dengan apa? Alif nun. Ya, jadi nama yang berakhiran dengan apa? Alif nun. Jadi ya ketika ya antum ataupun antunna menyebutkan nama apa? Naam, misalnya Utsman, ya. Utsman, ya. Kemudian nama ya Salman. Naam ya, Salman. Nama apa? Farhan misalnya, ya. Farhan. Naam. Maka perhatikan baik-baik ya. Ini ya nama yang apa masing-masing berakhiran dengan apa? Huruf alif dan nun. Alif dan nun. Alif dan nun. Maka ingat, nama tersebut dilarang keras berakhiran dengan tanwin. Nama tersebut dilarang keras majrur dengan tanda kasrah. Bolehnya dengan dhammah ketika marfu, dengan fathah ketika mansub ataupun apa? Majrur. Maka Utsmanu marfu, Salmana mansub, Farhana apa? Mansub. Ya. Jadi untuk mansubnya dan majrurnya harokat akhirnya apa? Saudaraku saudariku sama, yaitu sama-sama berharokat apa? Fathah. Itu bentuk yang keberapa? Yang keempat, yaitu apa? Nama yang berakhiran dengan alif nun. Kemudian yang kelima, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Ya, nama yang mengikuti apa? Wazan ataupun pola apa? Kata kerja, ya. Jadi nama yang mengikuti apa? Pola kata kerja. Ya. Seperti misalnya pola af'alu. Ya, pola apa? Af'alu. Ya. Maka ya mauzunnya contohnya apa? Naam, ya. Ahmadu, ya. Atau misalnya nama lain As'adu. Naam ya. Namamu siapa? As'ad misalnya ya. As'adu. Perhatikan ya, dua nama ini ya mengikuti pola apa? Af'alu. Ya kan? Perhatikan huruf yang pertama sama-sama fathah ya. A, ya kan? Huruf yang kedua sama-sama disukun. As, af, ya kan? Kemudian huruf yang ketiga sama-sama berharokat apa? Fathah. Ahma, as'a. Kemudian apa? Huruf yang terakhir apa? Di dhammah. Ini tergantung ya. Bisa rofa, bisa nasab, bisa apa? Jer. Maka ketika rofa, ahmadu, as'adu. Ketika nasab, ketika jer apa? Ahmada atau apa? Naam, as'ada, ahmada, as'ada. Ya, ketika mansub dan majrurnya apa? Sama. Ya. Kemudian bentuk pola yang lainnya misalnya apa? Yaitu ya kata yaf'ilu, ya. Naam. Naam, yaf'ilu. Naam, yaf'ilu atau naam. Seperti kata apa? Yazidu. Ya. Yazidu. Zada yazidu. Ya. Zada yazidu.
Ya, dia mengikuti apa? Pola kata kerja. Atau misalnya apa? Naam, ya, ribu. Apa? Ribu. Ya, ribu. Ya, ribu. Yaf'ilu. Jadi yazidu. Nah, kita tahu ini adalah apa? Nama Yazid. Maka tidak boleh apa? Dibaca yazidun. Ya kan? Tidak boleh dibaca apa? Yasribun. Ya. Yasribun, tapi apa? Yasribu. Yasrib, ya. Ini adalah apa? Nama-nama yang masuk ke dalam apa? Ya, mamnu minas sarfi, ya. Kemudian yang keenam, wahai saudaraku dan saudariku, kata itu dikatakan apa? Mamnu minas sarf, yaitu isim yang tidak boleh berakhiran dengan tanwin, isim yang tidak boleh berakhiran dengan apa? Kasrah, ya kan? Meskipun apa? Dia tidak berawalan al, meskipun dia telah berawalan dengan apa? Huruf jar mungkin, ya. Yang keenam adalah apa? Nama yang mengikuti pola apa? Fu'alu. Apa? Fu'alu, ya. Jadi kata yang mengikuti apa? Pola fu'alu. Seperti apa? Umaru, ya kan? Zuhalu, ya kan? Mubaru, dan seterusnya. Nama-nama tersebut, kata-kata tersebut apa? Terlarang berakhiran dengan apa? Berakhiran dengan tanwin. Ini ya 6 pembahasan ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini dari isim-isim yang apa? Ya, menolak berakhiran dengan apa? Tanwin meskipun tidak berawalan dengan alif lam, dan menolak berharokat dengan apa? Kasrah meskipun i'rab dia apa? Majrur. Tapi tanda majrurnya, jernya dengan apa tadi? Fathah. Insyaallah ya, pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pembahasan apa? Sesudahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman ya kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita usahakan ini menjadi ya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.